Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 8 SMP ya, yang saat ini masih menjalani di semester 1. Setelah kita mempelajari beberapa bab di semester 1 ini, tiba saatnya kita akan melaksanakan yang namanya penilaian tengah semester GASAL ya. Dan kalau sesuai dengan kalender pendidikan, tes penilaian tengah semester GASAL itu jatuh pada tanggal 6 September sampai tanggal 11 September. Oleh karena itu, karena waktu juga semakin dekat, mari kita berlatih untuk mengerjakan soal-soal pada penilaian tengah semester GASAL. Semoga latihan-latihan soal dan juga kunci jawaban dan pembahasan dalam penilaian tengah semester GASAL ini dapat bermanfaat bagi siswa SMP kelas 8 semester 1 dimanapun kalian berada. Langsung saja, mari yuk kita mulai ya. Soal yang pertama. Adik naik sepeda dengan kecepatan tetap 6 meter per sekon selama 10 menit ya. Jadi V-nya 6, T-nya 10 menit. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh adik. Nah, karena kita sudah mempelajari materi, jadi di sini langsung saja kita jawab sesuai pembahasannya dan sesuai materi yang sudah kalian pelajari. Dan sudah kita ketahui kalau rumus jarak itu adalah V kali T. Langsung saja, V-nya kan 6 meter per sekon, sedangkan T-nya adalah 10 menit. Padahal di sini meter per sekon, mau tidak mau kita jadikan sekon, yaitu 10. 1 menitnya kan 60 detik, 10 kali 60 detik atau sekon, yaitu menjadi 600 sekon. Maka T-nya di sini 600 sekon. Sehingga 6 kali 600 sekon yaitu 3600 meter atau 3,6 km. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Perhatikan kegiatan berikut. Benda di lantai bergerak lebih cepat. Iya, lantainya licin ya. Saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke belakang. Betul ya. Hukum kelembaban ya. Baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan. Betul. Ketika peluru melesat ke atas, keluar, senapan terdorong ke belakang. Nah, kita disuruh memilih kegiatan yang sesuai dengan hukum Newton 3, ya, aksi reaksi ya maksudnya ya. Itu ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat. Ya, jawabnya adalah D, berarti nomor 3 dan 4. 3 itu mobil saat direm kan memang betul ya. Kemudian 4 ketika peluru melesat, karena kan ada tarikan dari senapan. Nah, jawabannya adalah D dengan penjelasan sebagai berikut. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika suatu benda dikenai gaya, maka benda akan memberikan gaya yang sama besar dengan arah berlawanan. Hukum 3 Newton disebut juga hukum aksi reaksi. Syarat berlakunya hukum 3 Newton terjadi pada dua benda, gaya sama besar, arahnya berlawanan. Baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan ya. Berarti kan memang ini 3 ya. Kalau mobil direm tadi kan hukum Newton yang pertama, kalau ini hukum Newton yang ketiga. Kemudian ini terjadi reaksi sehingga bergerak ke depan. Kemudian ada jawaban lagi yang D, yang nomor 4 ya. Ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Bendanya adalah peluru dan senapan. Peluru memberikan aksi dengan melesat keluar ke depan dan senapan memberikan reaksi dengan terdorong ke belakang.
ya, sehingga yang sesuai memang hukum Newton. 3 itu reaksi, aksi dan reaksi itu ada di nomor D ya. Kita lanjutkan nomor 3. Gambar yang melakukan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Diperlambat itu berarti jawabannya adalah C, bola melambung ke atas. Nah, kita lihat penjelasannya. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah gerak yang lintasannya lurus dengan besar perubahan kecepatan yang makin berkurang secara konstan tiap detiknya. Gerak bola ke atas saat dilempar vertikal ke atas mempunyai perubahan kecepatan yang makin berkurang, sehingga termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau GLBB diperlambat. Dengan demikian, contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah gerak bola ke atas saat dilempar vertikal ke atas. Jadi jawabannya adalah C ini ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang nomor 4. Gambar di atas merupakan contoh dari hukum titik-titik Newton. Jelas, berarti hukum yaitu karena nol ya. Hukum kelembaban yang jelas ya. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Contohnya, mobil akan berhenti seketika ya. Ini di sini ada tiba-tiba ada hewan, otomatis mobil ini akan mengerem ya seketika, tetapi pengemudi akan terus bergerak maju, tubuh pengemudi akan terhentak ke depan ya, bahkan bisa menabrak setir ya. Ini tubuh pengemudi akan terhentak ke depan, cenderung menabrak kaca mobil depan. Berarti contoh hukum Newtonnya adalah hukum Newton yang pertama. Soal nomor 5. Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena ya ini, tulang atau rangka merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Yang bisa menggerakkan adalah otot. Jadi jawabannya adalah C. Ini ya, C. Nomor 6. Berikut ini yang merupakan bentuk tulang adalah, jawabannya juga C ya, tulang panjang dan tulang dada. Ya, karena apa? Tulang dada itu tidak bentuk tapi macam ya kan. Bentuk tulang di sini sudah dijelaskan, cuma ada 4, yaitu tulang pipi, tulang panjang atau tulang pipa, tulang pendek dan tulang tidak beraturan. Sedangkan jenis tulang dada itu tidak ada. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 7. Tulang tengkorak merupakan tulang yang memiliki bentuk yang jelas. Tulang tengkorak itu termasuk tulang pipih karena dia melindungi otak kita ya. Jadi penjelasannya ini, tulang tengkorak termasuk ke dalam tulang pipih. Hal ini dikarenakan tulang ini memiliki bentuk berupa lempengan pipih. Tulang pipih ini memiliki sumsum yang merata sehingga kuat dalam melindungi organ bagian dalam kepala atau otak ya. Jadi jawabannya memang D. Nomor 8. Persamaan antara otot polos dan otot jantung adalah yang jelas bekerja sama-sama tidak sadar ya. Ketika otot polos itu yang menyusun organ-organ bagian dalam ya, hati, paru-paru dan sebagainya. Tidak cepat lelah ya, tanpa kita perintah pasti tidak akan cepat lelah ya, reaksinya agak lambat. Nah, memang otot jantung itu spesial ya, karena berdasarkan kerjanya itu dilihatnya adalah sebagai otot polos, tetapi dari itu ya, itu bentuknya itu seperti otot lurik ya. Yang jelas persamaannya yaitu tadi ya, ada 3 hal ini ya, bekerja secara tidak sadar, tidak cepat lelah dan reaksinya agak lambat. Jawabannya B. Nomor 9. Persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah dinamakan sendi, yaitu kebetulan segala arah itu adalah sendi
peluru ya. Contohnya hubungan tulang lengan atas dengan tulang belikat, tulang paha dengan gelang panggul ya. Atau kita ingat saat kita olahraga tolak peluru, kan yang dilemaskan pasti tangan ini, tangannya kan diputar-putarkan ya. Ketika akan kita melempar bola tolak peluru, dan juga di bawah pun juga sama. Tulang paha dengan gelang panggul bisa diputar-putar seperti itu. Kalau sendi engsel itu satu arah. Sendi putar ya pasti arah berputar. Sendi pelana itu dua arah, sedangkan sendi peluru itu ke segala arah. Nomor 10. Gerak pada tumbuhan adalah gerak. Nah, pada tumbuhan itu geraknya mempunyai sifat seperti ini ya. Gerak pada tumbuhan merupakan suatu respon terhadap rangsangan atau stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar tumbuhan atau luar individu. Jadi timbulnya gerak pada tumbuhan merupakan bukti adanya iritabilitas ya. Jadi jawabannya adalah A ya, tubuh sesuai respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Jadi jawabannya A, nomor 11. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut gerak higroskopis karena perubahan kelembapan ya. Ini perubahan kadar air di dalam sel tumbuhan sehingga terjadi penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tersebut. Dan ini terjadi pada tanaman yang suku atau bangsa polong-polongan itu bijinya kalau sudah tua akan kadar airnya berkurang, nanti akan pecah sendiri ya, higroskopis. Kalau hidronasti kan gerak tumbuhan karena pengaruh air, tapi arahnya tidak sesuai arah rangsang. Kalau hidrotropisme ini sama oleh air, tapi ini gerakannya menuju arah rangsangan. Kalau hidrostatis ini ya statis kan diam ya, air yang statis yang diam ya. Jadi memang ini jawabannya adalah D. Nomor 12. Cermati gerakan pada tumbuhan berikut. Daun tumbuhan Venus menutup saat dihinggapi lalat. Akar tumbuh-tumbuhan ke arah pusat bumi, betul, geotropisme ya. Tumbuhan sirih memilit batang tanaman inang, ini namanya tropisme. Daun putri malu mengatup ketika disembuh, seismonasti. Gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang itu gerak nasti. Tadi yang nasti itu ini ya, akar tumbuhan ke arah ini enggak, tropisme. Sirih ini juga enggak. Daun putri malu seismonasti. Berarti nomor 4 termasuk. Terus daun tumbuhan Venus menutup saat dihinggapi lalat. Ini rangsangnya kan hanya mengatup ya, tidak menuju ke itu. Sehingga ini jawabannya adalah 1 dan 4. Ya, betul. Jawabannya adalah B, nasti ya. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang ya. Yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang adalah tropisme atau ya itu sebangsanya ya. Salah satu gerak nasti yaitu tigmonasti. Tigmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau tekanan. Lebih tepatnya bukan tigmonasti tapi seismonasti ya, sentuhan. Contohnya adalah daun putri malu akan mengatup jika disentuh. Jadi jawabannya B ya, 1 dan 4. Nomor selanjutnya 13. Air mampu bergerak ke atas dan ke bawah dalam air ya. Ikan biasanya akan melakukan, ya, langsung aja jawabannya, karena ikan itu kan mempunyai gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas ya berupa oksigen. Gelembung renang berfungsi mengatur tubuh ikan saat mengapung di dalam air, karena dengan alat ini ikan dapat menyesuaikan volume tubuh dan berat jenisnya dengan kedalaman air yang direnanginya, sehingga ikan dapat tetap mempertahankan posisinya tanpa harus berenang secara terus-menerus. Jawabannya adalah B ya.
Ikan akan mengeluarkan gelembung renang. Sekarang nomor 14. Gajah memiliki insersia yang jauh lebih besar dibandingkan rusa. Hal ini disebabkan karena jawabnya adalah A. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut digunakan untuk mengatasi inersia. Apa toh inersia itu? Inersia adalah kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi pegas atau elastisitas sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Gajah memiliki massa tubuh yang besar, akibatnya untuk bergerak gajah harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Oleh sebab itu gajah bergerak lebih lambat. Dengan demikian pilihan jawabannya yang tepat adalah A. Nomor 15. Nyamuk adalah salah satu hewan unik karena mampu berjalan di atas air. Prinsip yang dimanfaatkan oleh nyamuk adalah pasti tegangan permukaan, yaitu jawabannya A ya. Tegangan permukaan air terjadi karena adanya interaksi antar molekul zat cair di permukaannya. Setiap molekul air saling berinteraksi, maka molekul-molekul yang ada di dalam air mengalami gaya tarik dari segala arah. Keadaan seperti ini tidak akan menghasilkan gaya apapun. Apabila diletakkan benda lain di atas permukaan air, benda tersebut akan memberi tekanan tertentu. Molekul-molekul air yang ada di bawah permukaan air akan memberi gaya ke atas hingga akhirnya bisa menahan dan menopang benda tersebut. Hal inilah yang menyebabkan nyamuk tidak akan tenggelam berada di atas permukaan air. Bobot tubuh nyamuk sangat ringan dan tidak bisa memecah tegangan permukaan air. Jadi jawabannya itu A. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut ya, ini usaha ya. Usaha di sini ada yang menujunya ke kanan semua ya. Langsung saja pembahasannya adalah seperti ini. Kita udah di materi sudah kita pelajari kalau W itu rumusnya adalah F kali S ya. F itu gaya dan S itu jarak langsung. Ini kan gayanya diketahui berapa? Mohon maaf, ternyata sudah ngantuk. Kelakepan terus ya. Tapi mohon maaf, akan tetap saya lanjutkan. Jadi gayanya 1 Newton. X atau S-nya atau jaraknya berapa ini? 5 meter. Langsung W sama dengan F kali S. 100 kali 5 berapa? Ya 500 Joule. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 17. Perhatikan gambar di bawah. Ada 3 gaya yang dikerjakan pada benda. Berapakah usaha yang bekerja pada benda? Nah, kalau ini usahanya ada kanan ada kiri ya. Tetap kita jawab. Mari kita ikuti ya. Gaya ke kanan itu positif ya. Sedangkan gaya ke kiri itu negatif. Ke kanannya ini kan 100, ke kirinya kan ada 50 dan ada 30. Sehingga ke kanannya kita tulis positif, ke kirinya kita tulis min 30 itu sebagai F2 dan min 50 sebagai F3. Sedangkan jaraknya diketahui di sini berapa? 6 meter. Maka harus dicari jumlah gayanya dulu, baru dicari usahanya. Jumlah gayanya tinggal ini ya, F kanan dikurangi F kiri langsung. F kanannya berapa itu? Yaitu 100. 100 dikurangi F kirinya berapa? Min 30 dan min 50. 100 dikurangi min 30 dikurangi min 50 ya tinggal berapa ini? 20 Newton ya. Yang ditanya adalah usaha kan W sama dengan F kali S langsung. F-nya kan diketahui 20 kali 6, jaraknya ini berarti berapa? 120 Joule, jawabannya berarti A. Nah, para siswaku, kalian bisa kan memahaminya ya? Kalau kalian terlalu cepat Ibu dalam menjelaskan, boleh kalian ulang-ulang ya. Sekarang kita nomor 18. Berapa usaha yang terjadi pada benda
yang besarnya usaha berapa itu 487. Yang ditanya adalah S perpindahannya, sedangkan gayanya diketahui F1 50, F2-nya 70. Langsung ya. Karena kedua gayanya sama-sama ke kiri, ini kan dua-duanya ke kiri, maka tinggal dijumlahkan saja. Berarti F-nya berapa? F1 tambah F2, 50 tambah 70 berapa? 120 Newton. Nah, W atau usaha sama dengan F kali S, sehingga S ini berarti apa rumusnya? W per F. Nah, W-nya kan 480 ini ya. Sedangkan ini jarak F-nya kan 120 Newton. 420 dibagi 120, coret-coret berapa? 4 meter. Jawabnya adalah C. Nomor 19. Budi mendorong gerobak bakso dengan gaya 80 Newton. Gerobak tidak bergerak sama sekali. Berapa besar usaha yang dilakukan Budi? Nggak bergerak ya nggak ada usaha ya, nggak ada itu ya. Karena benda yang dikenai gaya tidak berpindah, maka sudah pasti usaha yang dilakukan Budi adalah 0. Berarti jawabannya adalah B. 20. Mono mendorong sebuah meja dengan gaya 80 Newton dan meja berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Mono? Sama, F-nya 80, S-nya 3 meter. Langsung W sama dengan F kali S, 80 kali 3, 240 Joule. Jawabannya adalah C. 21. Berikut yang termasuk peralatan tuas golongan 2 adalah, penjelasannya ini ya. Tuas jenis 2, letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, contoh-contoh yang seperti itu kan alat pembuka botol, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Ini dia, berarti jawabannya adalah B. Langsung saja. 22. Perhatikan gambar berikut, ini katrol ya. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk itu adalah, setahu saya keuntungan mekanisnya adalah sesuai dengan jumlah katrolnya itu. Ya, coba kita lihat. Nah, betul kan? Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah ini ya, tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. 1, 2, 3, ada 3, berarti keuntungan mekanisme ya C3. Nomor 23. Berikut ini yang merupakan contoh tuas ya, adalah jenis tuas ini merupakan tuas yang posisi kuasnya berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh peralatan yang termasuk tuas jenis ini ialah lengan tangan kitas, skop pasir, pinset, penjepit roti, penjepit es, dan lain-lain. Berarti jawabannya adalah D, penjepit roti. Ya, langsung saja. Oh ya, untuk tadi adalah tuas jenis ketiga. Tadi lupa tak sebut ya. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Sekarang nomor 24. Sebuah tuas memiliki lengan beban 10 cm. Lengan kuasanya 1 cm. Beratnya itu 50 ya. Gaya yang harus kita gunakan, tentukan pula keuntungan mekanis. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. LB-nya lengan bebannya 10 ya ini ya. Lengan kuasanya 1 meter, dijadikan senti 100 cm. W bebannya adalah 50. Masukkan kebersamaan WB kali LB sama dengan FK kali LK. FK sama dengan WB kali LB per LK, sehingga 50 Newton kali 10 per 100 cm. Ketemu berapa? Langsung ini kan 50 dibagi 100. Ya, 50 tambah 50 kali 100, 10 kan 500. 500 dibagi 100. Coret nolnya 2, tinggal 5 Newton. Jadi jawabannya adalah ini FK-nya dulu, ketemu 5 Newton ya. Jadi gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat benda tersebut adalah 5 Newton. Sedangkan keuntungan mekanisnya adalah KM, keuntungan mekanis sama dengan WB per FK. WB-nya 50, FK-nya 5, dicoret 5 ya. 50 dibagi 5, langsung aja deh. 10
Ya, jadi keuntungan mekanis pengungkit atau tuas yang dimaksud di soal itu adalah 10. Jawabannya adalah C. Nah, ternyata soal-soal untuk penilaian tengah semester kelas 8 semester 1 sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi siswa kelas SMP dimanapun kalian berada. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap prokes dan salam sehat.